ada di sini, Bu? Nah, belum ganti? Ada rencana ganti? Ada, Bu. Oh, ada. Kemudian, wanita yang beresiko tinggi terkena kanker rahim dan serviks adalah wanita yang malas mengganti pakaian dalam. Ibu, kita wajib ganti pakaian dalam. Dalam waktu 4 jam wajib ganti pakaian dalam. Minimal azan zuhur diganti, Bu. Kenapa? Dari pagi sampai azan zuhur itu kita sudah 2 kali lebih buang air kecil. Kalau sudah 2 kali, pasti terjadi kelembapan. Kalau sudah lembab, nanti tumbuh jamur. Jadi wajib diganti, Bu. Diganti atau itu saja, Bu? 2 hari dibolak-balik, luar dalam luar. Bau luar biasa, ya kan? Kemudian wanita yang beresiko tinggi terkena kanker rahim dan serviks ini siapa lagi? Wanita yang malas memangkas rumput. Harus dipangkas, Bu, nggak boleh juga digundulkan. Harus dipangkas sedikit-sedikit. Kenapa? Nanti kalau ibu biarkan sama seperti rumput di depan rumah kita, Bu. Kalau dibiarkan banyak tumbuhan atau banyak hewan di situ. Jadi kalau rumput kita dibiarkan nanti banyak bakteri, ya. Jadi harus dipotong sedikit saja, jangan dihabiskan. Kenapa? Nanti kalau ada bakteri dia supaya bisa mengendap di situ, tidak langsung masuk ke vagina kita. Kemudian wanita yang berisiko tinggi terkena kanker rahim dan serviks ini siapa? Wanita yang selalu senggugutan kalau menstruasi. Kalau menstruasi itu sering sakit. Makanya saya tidak anjurkan kepada pasien-pasien saya itu kalau waktu menstruasi jangan coba-coba minum apapun kecuali air hangat. Ini kadang-kadang kebanyakan beli ini, beli itu, saya tidak mau sebut mereknya. Rahim kita itu sewaktu menstruasi terbuka, Bu. Hati-hati, itu yang sering mengakibatkan kanker endometrium atau kanker mulut rahim. Minum air kelapa lah, minum inilah, minum itulah, ya. Ya, Bu, kemudian izin bertanya, kalau keluar gumpalan kayak gitu tiap hari? Kalau durasinya, ya, saya jelaskan. Gejala kanker rahim dan serviks ini apa, Ibu? Menstruasinya tidak tuntas. Ini selalu dipicu apa? Alat kontrasepsi, suntik, ya. Jadi KB itu nggak baik, Bu Eva. KB bagus, Bu, itu program pemerintah. Tapi kalau Ibu pasang alat kontrasepsi, jangan ikut-ikutan kawan. Kawan suntik 1 bulan, Ibu suntik 1 bulan. Kawan suntik 3 bulan, Ibu suntik 3 bulan. Kawan suntik mati, kenapa nggak suntik mati, Bu? Jadi KB itu dia hormon kita ini beda-beda. Durasi menstruasi yang normal tadi 7 sampai dengan 10 hari. Kalau ibu menstruasinya mengeluarkan gumpalan tapi durasinya tetap 7 sampai dengan 10 hari, itu baik, itu normal. Tapi kalau ibu 3 hari sudah tuntas, 4 hari sudah tuntas, kemana darah kotor larinya, Ibu? Kalau tidak mengendap pada rahim, menjadi miom dan kista. Ini yang mengakibatkan selalu terjadinya senggugutan. Menstruasi kita ini seperti sampah selesai masak di dapur, Bu. Ibu tidak buang selama 5 hari. Apa yang terasa di dapur? Bau, Bu? Bau busuk. Jadi kita itu wajib mengeluarkan. Kalau ibu bilang, Bu, kata beliau nggak apa-apa, kata ini nggak apa-apa. Logikanya, Bu, darah kotor tidak keluar. Kemana larinya kalau tidak mengendap? Ya. Kemudian gejala kanker rahim dan serviks ini apa, Bu? Sering keputihan. Kita punya keputihan kapan? 3 hari mau menstruasi dan 3 hari sesudah menstruasi. Kemudian ada lagi gejala yang sering ibu rasakan, tapi ibu tidak tahu bahwasannya itu gejala kanker rahim dan serviks. Vaginanya selalu merasa gatal. Pernah gatal, Bu? Kemarin di TK Mazmur saya tanya, pernah gatal, Bu? Pernah, Bu Eva. Kalau gatal ya apa, Ibu? Garuk pakai sisir. Tidak boleh digaruk, Bu. Jadi bagaimana? Di rumah kan ada ember gilasan pakaian kita, Bu. Ember yang besar tuh. Ambil air hangat. Ingat, air hangat, jangan air panas, nanti melepuh. Sudah dikasih garam sedikit,
Ingat garamnya sedikit saja, jangan sebungkus, nanti jadi kerang asinnya nih. Sudah? Kemudian ibu masuk berendam. Berendamnya di kamar mandi, jangan di teras rumah, nanti bapak ini lewat-lewat aja. Nah, lakukan setiap hari, Bu. Lakukan 30 menit setiap hari. Itu menghilangkan bau, menghilangkan gatal, menghilangkan keputihan. Kalau ibu bilang, oh nggak penting Bu Eva, saya sudah pakai sabun resi A, resi B, resi C, resi D, saya nggak tahu apa mereknya. Itu tidak boleh ibu pakai setiap hari. Ya, beda Bu. Bukan tidak boleh selamanya. Tidak boleh ibu pakai setiap hari. Kapan Bu Eva boleh dipakai? 5 hari setelah menstruasi baru boleh dipakai. 5 hari saja. Ini ibu-ibu ini salah kaprah. Dibeli sabun resi-resi, wangi-wangian, rapet singset, mandi dipakai. Mau dipakai. Sudah dipakai. Tidak boleh Bu. Kalau ibu pakai setiap hari, nanti ada pengeringan pada pinggiran vagina kita. Kemudian gejala yang sering ibu rasakan, gejala kanker rahim dan serviks itu apalagi Bu? Sering senggugutan atau sewaktu berhubungan badan sering sakit 3 jari di bawah pusat. 3 jari di bawah pusat letaknya rahim. Jadi kalau ibu berhubungan intim, kalau sudah merasa sakit, dihentikan. Jangan ada kata tanggung Bang. Kenapa? Kalau ibu teruskan, ibu pergi ke kamar mandi, ambil tisu, lap vagina kita. Ini yang muncul adalah nanah bercampur darah, bukan sperma. Kanker rahim dan serviks ini menular ibu. Hati-hati, penularannya dari mana? Air, uap, dan udara. Saya ingatkan kepada ibu, kalau pergi ke pusat perbelanjaan, contoh mall atau rumah sakit Bu, ibu mau buang air kecil, cari toilet yang jongkok. Ya, jangan pernah duduk di toilet yang duduk. Oh Bu Eva, sekarang ini tidak ada yang jongkok, Bu, rata-rata yang duduk. Kalau ibu tetap mau menduduki, dielap atau disiram dulu pakai air sebanyak 7 kali. Ibu lap pakai tisu sebanyak 7 kali. Terakhir macam cleaning service kita Bu. Ya kan? Kenapa tidak boleh langsung menduduki? Kalau ibu langsung menduduki, kita tidak tahu Bu siapa saja yang keluar masuk toilet tersebut. Baru saja perempuan nakal, maaf ya, buang air kecil, ibu langsung duduk. Pulang, ibu bawa virus HPV, human virus papilloma. Malam berhubungan badan dengan suami, ibu terkena kanker rahim dan serviks, bapak terkena kanker prostat dan sifilis. Ya, hati-hati Bu. Jadi penularan dari mana sering itu Bu? Pada toilet umum yang ada di mall, rumah sakit, SPBU. Yang kedua, kalau ibu pergi ke kolam renang, ini biasa ibu-ibu ini salah kaprah nih. Pergi kolam renang, pakaian yang basah masukkan dalam mesin atau dalam ember yang sama sewaktu pulang dari kolam renang. Betul nggak Bu? Tidak boleh. Gimana caranya? Pakaian yang basah ibu masukkan pada wadah atau ember yang lain, direndam pakai air panas selama 2 jam, baru boleh digabungkan dengan orang yang tidak pergi ke kolam renang. Kita nggak tahu siapa saja yang berenang di kolam renang tersebut, kecuali ibu tadi berenangnya di sungai, airnya hanyut, ya kan? Bukan bakteri aja hanyut, ibu bisa hanyut. Ya, paham Bu? Untuk mendeteksi ada atau tidak gejala kanker rahim dan serviks pada diri kita, sudah ada programnya gratis dari pemerintah. Tanyakan dengan puskesmas, kapan di desa kita ada IPA tes.